Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kali ini saya akan menerangkan materi tentang karakteristik perkembangan peserta didik usia SD, yaitu perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, dan moral. Materi ini disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan Abdullah Hanif Mutahar 202034, Roziana Nur Fariha 202035, Dia Arimbi Wibawani 202036, dan tentunya Sinta Melia 20202037. Oke, hal pertama yang harus dimengerti yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Pendidikan merupakan sesuatu proses yang sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi manusia, di mana akan memperoleh pengetahuan serta pengalaman baru. Dalam proses ini tentunya ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilewati sesuai dengan kemampuannya. Dalam artian adanya pertumbuhan, tentunya ada perkembangan. Perkembangan inilah yang akan sering berjalan seiring bertambahnya usia atau umur manusia dalam hidupnya. Perkembangan peserta didik sendiri memiliki arti suatu tambahan perubahan seseorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi perkembangan kognitif. Pengertian kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing, berarti artinya mengetahui. Jean Piaget, seorang ahli psikologi, berpendapat bahwa kemampuan kognitif pada manusia terjadi melalui 4 tahap, yaitu tahap sensori motor mulai dari 0 sampai 2 tahun, tahap prepasional mulai umur 2 sampai 7 tahun, tahap konsret operasional mulai dari umur 7 sampai 11 tahun, dan tahap formal operasional yaitu mulai dari umur 11 sampai 15 tahun. Teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, berdasarkan tahap-tahap tersebut perkembangan kognitif, maka usia SD berada pada tahap konsret operasional atau operasional konkret. Pada tahap konkret operasional terdapat sistem operasi kognitif meliputi conservation, addition of class, and multiplication of class. Jadi itulah 3 tahap konkret operasional terdapat pada sistem kognitif. Selanjutnya kita akan beralih pada perkembangan anak usia sekolah dasar berdasarkan pemikiran Piaget adalah sebagai berikut. Usia SD kelas bawah, kelas 1 sampai kelas 3, mulai dapat mengklarifikasikan angka atau bilangan walaupun dengan menggunakan benda konkret atau alat peraga. Mulai dapat menyimpan pengetahuan atau hasil pengamatan dalam daya ingatnya, dan mulai dapat berpikir logis meskipun terbatas pada objek konkret. 2. Usia kelas atas, yaitu usia kelas 4 dan sampai kelas 6 SD. Mulai dapat hipotesis deduktif, mulai bisa mengembang berdasarkan kedua alternatif, dan mulai mampu menginferensi atau menggeneralisasi dari berbagai kategori. Selanjutnya, teori kognitif menurut Lotski. A. Keahlian anak dapat dipahami apabila dianalisis, diinterpretasikan secara developmental, zone of proximal developmental. B. Kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membentuk dan mentransformasi aktivitas mental. Selanjutnya yaitu yang C,
Kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang sosiokultural, scaffolding. Anak punya konsep yang kaya, tapi tidak sistematis, tidak teratur, dan spontan dalam hal ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa, pengertian. Perkembangan bahasa adalah meningkatnya kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik dengan cara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda isyarat. Menguasai alat berkomunikasi di sini diartikan sebagai upaya seseorang untuk dapat memahami dan dipahami orang lain. Belajar bahasa yang sebenarnya baru dilakukan oleh anak yang berusia 6-7 tahun saat ia mulai bersekolah. Selanjutnya, perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 6 tahun. Pertama, berbicara tanpa henti. 2. Bercakap-cakap seperti orang dewasa. 3. Mempelajari 5-10 kata setiap hari. 4. Menggunakan bentuk kata kerja, urutan kata, dan struktur kalimat yang tepat. 5. Menggunakan bahasa dan bukan tangisan disertai teriakan atau agresi fisik untuk mengungkapkan ketidaksenangan. 6. Berbicara sendiri sambil menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah sederhana. 7. Menirukan ucapan populer dari kata-kata kotor. 8. Senang menceritakan lelucon dan teka-teki. 9. Senang dibacakan cerita dan mengarang cerita. Dan yang terakhir, 10. Mampu belajar lebih dari satu bahasa. Dan itulah ciri-ciri perkembangan berbicara dan berbahasa anak pada usia 6 tahun. Selanjutnya, perkembangan berbicara dan berbahasa anak pada usia 7 tahun. 1. Senang bercerita. 2. Menggunakan susunan kalimat dan bahasa percakapan seperti orang dewasa. 3. Menjadi semakin tepat dan luas dalam hal penggunaan bahasa. 4. Menggunakan gerak tubuh untuk menggambarkan percakapan. 5. Mengkritik hasil karyanya sendiri. 7. Membesar-besarkan kejadian adalah hal yang wajar. 6 dan sekarang 7. Menjelaskan kejadian sesuai dengan ketidakmampuan atau kebutuhannya. 8. Menggambarkan pengalaman secara rinci. 9. Memahami dan menjalankan perintah dalam beberapa tahap. 10. Senang menulis pesan dan catatan singkat untuk temannya. Dan itulah perkembangan berbicara dan berbahasa anak pada usia 7 tahun. Selanjutnya, perkembangan berbicara dan berbahasa anak pada usia 8 tahun. Pertama, senang menceritakan lelucon dan teka-teki. Kedua, mengerti dan melakukan instruksi beberapa tahap. Ketiga, membaca dengan mudah dan memahaminya. 4. Menulis surat atau mengirim pesan pada teman. 5. Menggunakan bahasa untuk mengkritik dan memuji orang lain. 6. Memahami dan mengikuti aturan tata kalimat dalam percakapan dalam bentuk tertulis. 7. Berminat mempelajari kode rahasia, kata rahasia, dan menggunakan bahasa kode. 8. Bercakap-cakap dengan orang dewasa dengan lancar, mampu berpikir dan berbicara mengenai masa lampau dan masa depan. Kita masih tetap pada perkembangan berbicara dan berbahasa anak pada usia 9-10 tahun. Yang pertama, senang berbicara sering kali tidak berhenti dan tanpa alasan yang jelas. 2. Mengungkapkan perasaan dan emosionalnya secara efektif melalui kata-kata. Ketiga,
memahami dan menggunakan bahasa sebagai sistem komunikasi dengan orang lain. 4. Menggunakan ucapan populer. 5. Mengenali bahwa beberapa kata mempunyai arti ganda. Keenam, menganggap perumpamaan yang tidak masuk akal. Permainan kata adalah lelucon dan teka-teki sebagai sesuatu yang lucu. Ketujuh, menunjukkan pemahaman tingkat tinggi mengenai urutan tata bahasa. Selanjutnya, perkembangan berbicara dan berbahasa anak pada usia 11-12 tahun. Pertama, menyelesaikan sebagian besar perkembangan bahasa pada akhir fase ini. Kedua, senang berbicara dan berargumentasi. Ketiga, menggunakan struktur bahasa yang lebih panjang dan kompleks. Keempat, semakin menguasai kosakata dan yang kompleks. 5. Menjadi pendengar yang suka berpikir. 6. Mengerti bahwa kalimat dapat memiliki arti yang tersirat atau dalam kurung bertujuan. Ketujuh, memahami konsep ironi dan sarkasme. 8. Menguasai beberapa gaya bahasa, bisa berubah-ubah berdasarkan situasi. Dan itulah semua tentang perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 11-12 tahun. Selanjutnya kita akan masuk pada perkembangan moral. Pengertian perkembangan moral. Perkembangan moral development, berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Santrap 287. Proses perkembangan moral dan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara sebagai berikut, seperti pendidikan langsung, identifikasi, dan proses coba-coba. Selanjutnya, berikut beberapa proses perilaku moral anak, seperti proses dasar, dan kedua, kontrol diri dan kemampuan menahan godaan. Selanjutnya, tahapan perkembangan moral menurut Piaget. Piaget membagi tahap perkembangan moral menjadi dua, yaitu moralitas heteronom dan moralitas otonom. Moralitas heteronom usia 4-7 tahun. Moralitas otonom usia 10 sampai ke atasnya. Anak usia SD antara 7-10 tahun berada pada masa transisi moralitas heteronom ke moralitas otonom, sehingga pada moralitas anak akan ditemukan kedua karakteristik perilaku pada kedua tahap tersebut. Menurut Hasanah 2020, pada perkembangan moral anak di usia sekolah dasar dapat berkaitan dengan yang sepatutnya bisa dilakukan selama proses interaksi dengan orang lain. Hal ini terjadi jika 1. Anak sudah bisa berpikir dengan aturan terkait pada etika perbuatan. 2. Perilaku yang ditunjukkan oleh si anak sudah sesuai dengan keadaan lingkungannya. 3. Anak pun bisa merasakan kesalahannya jika kalau melanggar aturan-aturan yang dilanggar. Dan itulah presentasi materi karakteristik perkembangan peserta didik usia SD, yaitu meliputi perkembangan kognitif, bahasa, dan moral dari kami. Selanjutnya, jika kami mempunyai kesalahan kata, baik disengaja atau tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.